Halo teman-teman semuanya, nama saya Yusuf Saifur Rahman. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika SMP kelas 7, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, dalam pertemuan atau video kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Setelah kita membahas bilangan bulat positif dan negatif, kita akan masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Setelah masuk ke penjumlahan dan pengurangan, yang terakhir kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 aspek. Yang pertama bilangan bulat positif dan negatif, lalu masuk ke penjumlahan dan pengurangan, dan masuk ke perkalian dan pembagian. Oke, yang pertama kita masuk ke materi bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu bilangan apa gitu? Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, lalu bilangan bulat 0, dan yang ketiga negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, setelah itu kita bisa lihat di suatu garis bilangan. Nah, misalkan di sini 0, dan yang lainnya 1, 2, 3, dan ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, jadi bilangan bulat ini itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif yang ada di sebelah kanan 0 sampai ke tahingga, dan bilangan bulat 0 itu sendiri, dan bilangan bulat negatif yang ada di sebelah kiri 0 dan sampai ke negatif tahingga. Nah, itu bilangan bulat ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah 0 masuk ke positif atau negatif? Apakah ini masuk ke positif atau ke negatif? Nah, di sini 0 itu sama dengan bilangan netral ya. Jadi bilangan 0 ini tuh tidak termasuk ke dalam positif ataupun ke negatif. Jadi sebagai acuan di dalam garis bilangan ini, bilangan 0 itu merupakan bilangan netral. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan dengan tanda pertidaksamaan. Jadi misalkan tanda pertidaksamaan itu kan ada kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, di sini sebagai acuan lagi kita punya suatu garis bilangan. Di sini ada 0 sebagai acuannya. Terus misalkan yang pertama kita akan membandingkan bilangan negatif 3 dengan 5. Nah, apakah yang bilangan yang lebih besar, apakah negatif 3 lebih besar dari 5 atau negatif 3 kurang dari 5? Untuk menentukan ini, kita lihat pada garis bilangan. 5 itu akan ada di sebelah kanan 0. Di sini misalnya 5. Dan negatif 3 itu ada di sebelah kiri 0. Jadi konsepnya itu semakin bilangan itu ada di sebelah kanan, maka bilangan itu semakin besar. Kebalikannya, kalau misalnya bilangan itu ada di sebelah kiri, semakin jauh ke sebelah kiri, maka bilangan itu semakin kecil. Jadi kita bisa lihat di sini 5 itu ada berada di sebelah kanan negatif 3. Sehingga negatif 3 itu kurang dari 5, atau 5 lebih besar dari negatif 3, atau negatif 3 kurang dari 5, sama saja. Yang kedua, bagaimana kalau 0 dengan negatif 7? Konsepnya juga masih sama ya. Nah, di sini kita perpanjang dulu.
kita akan perpanjang dulu garis bilangan ini. Misalkan kita panjang ke sebelah sini. Nah, di sini 0 sudah ada ya, negatif 7 berarti sekitar ada di sini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 0 ada di sebelah negatif 7. Sehingga 0 itu kan sebelah di kanan negatif 7, berarti lebih dari negatif 7. Yang pertama, negatif 3 itu kurang dari 5. Nah, lalu 0 itu lebih besar dari negatif 7. Atau secara konsep, bilangan negatif itu kurang dari bilangan positif ya. Kan ini negatif 3, ini positif 5. Lalu bilangan 0 itu lebih besar dari bilangan negatif gitu secara konsep. Selanjutnya, bagaimana kalau negatif 1,6 dengan negatif 2,4? Nah, di sini keduanya bilangan negatif nih. Misalkan di sini negatif 1, negatif 2. Negatif 1,6 pasti ada di sekitar sini ya. Ada di antara negatif 1 dan negatif 2. Di sini negatif 1,6. Nah, negatif 2,4 berarti ada di antara negatif 2 dan negatif 3 ya. Nah, di sini negatif 2,4. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa negatif 1,6 itu ada di sebelah kanan negatif 2,4. Jadi, negatif 1,6 ini lebih besar dari negatif 2,4. Nah, dari negatif 2,4. Nah, setelah itu masuk yang terakhir. Bagaimana kalau misalnya bilangannya itu 1, negatif 3, dan negatif 2. Nah, kita akan menguraikan dari paling terkecil terlebih dahulu. Dari sini, dari angka 1, misalnya 1 di sini ya. 1, negatif 3, dan negatif 2. Bilangan manakah yang paling kecil? Tentu saja negatif 3 ya. 1, negatif 2, negatif 3. Bilangan yang ada di paling kiri, negatif 3. Jadi kita tulis negatif 3 terlebih dahulu. Setelah itu, negatif 3 sudah. Negatif 3 itu kurang dari bilangan mana yang terkecil dari 1 dan negatif 2? 1 dan negatif 2. Berarti negatif 2 paling kecil ya. Jadi negatif 3 kurang dari 2, kurang dari 1. Betul kan ya? Negatif 3 kurang dari 2. Negatif 2-nya ada di kanan. Negatif 2 kurang dari 1. Satunya ada di kanan. Sehingga dari sini kita peroleh negatif 3 kurang dari negatif 2 kurang dari 1. Di sini juga kita bisa peroleh lagi, karena negatif 3 kurang dari 2 kurang dari 1, maka negatif 3 juga kurang dari 1. Benar ya? Negatif 3 di kiri, 1 ada di kanan. Jadi negatif 3 kurang dari 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Nah, misalkan ada suatu bilangan 5 ditambah 8. 5 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan 8 ya. Di dalam garis bilangan kita bisa lihat di sini 0, di sini 5. Berarti 5 ditambah 3, berarti 3 ke sini ya, 3. Nah, awalnya dari 5 ditambah 3, berarti kalau ditambah 3, naik 3 angka ke sini gitu. 1, 2, 3, dan hasilnya adalah 8 ya. Selanjutnya bagaimana kalau negatif ditambah negatif? Nah, kita perpanjang lagi garis bilangannya. Set, sampai sini. Misalnya, bagaimana kalau negatif 5? Awalnya negatif 5. Ditambah negatif 3. Berarti ke sini negatif 6, negatif 7, negatif 8. Kalau tadi 5 ditambah 3, kalau ditambah 3 kan majunya ke kanan. Sekarang kalau negatif 5 ditambah negatif 3. Kalau ditambah 3 maju ke kanan, kalau ditambah negatif 3 majunya ke kiri, sehingga diperoleh awalnya negatif 5 ditambah negatif 3, jadi 1, 2, 3, hasilnya adalah negatif 8. Nah, jadi seperti itu ya. Bilangan bulat positif ditambah dengan positif, hasilnya akan menjadi positif. Bilangan bulat negatif ditambah bilangan bulat negatif, hasilnya juga akan sama dengan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bagaimana jika salah satunya negatif?
misalnya negatif 5 ditambah 3. Nah, kalau seperti ini, kita gunakan konsep yang tadi, awalnya dari 5 dulu, dari 5, start mulai kita dari 5, ditambah negatif 3, ditambah negatif 3, ditambah positif 3 berarti ke kanan, ditambah negatif 3 berarti ke kiri. Berarti di sini ada 4, 3, 2. Berarti 1, 2, 3. Hasilnya adalah 2 ya. 5 ditambah negatif 3 hasilnya 2. Kalau misalnya negatif 5 ditambah 3, berarti kita start awalnya di negatif 5, lalu ke sini negatif 4, negatif 3, negatif 2. Sehingga negatif 5 ditambah 3, positif 3. Jadi 3 ke kanan. Awalnya dari negatif 5, 3 ke kanan, hasilnya menjadi negatif 2. Nah, jadi untuk konsep penjumlahan seperti itu ya. Penjumlahan bilangan positif dan positif hasilnya positif. Positif ditambah positif hasilnya positif. Negatif ditambah dengan negatif hasilnya negatif. Nah, kalau misalnya positif tambah negatif, ini tergantung bilangan mana yang paling besar. Misalnya kalau misalnya bilangan positif 5-nya lebih besar, maka hasilnya positif. Kalau misalnya bilangan negatifnya yang paling besar, maka bilangan hasilnya negatif. Nah, di dalam penjumlahan juga ada sifat. Yang sifat pertama itu komutatif. Komutatif itu sifat pertama. Jika A ditambah B, itu hasilnya sama dengan B ditambah A. Lalu sifat kedua, asosiatif. Ini tuh pengelompokan, misalnya A ditambah B ditambah C, itu akan sama dengan A ditambah B dulu, lalu ditambah C. Nah, jadi untuk sifat yang pertama, kita bisa lihatlah bahwa misalkan ya, 2 ditambah 3 itu hasilnya sama dengan 3 ditambah 2. 2 tambah 3, 5. 3 ditambah 2, 5. Selanjutnya misalkan 2 ditambah 1 ditambah 3 akan sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 3. 2 ditambah 1 ditambah 3, 4. Sama dengan 2 ditambah 1, 3 ditambah 3. Sehingga 2 ditambah 4, 6 sama dengan 6. Jadi dalam penjumlahan ada dua sifat, yaitu yang pertama komutatif dan juga asosiatif. Selanjutnya bagaimana untuk pengurangan? Untuk pengurangan sederhana saja, misalkan positif 5, misalkan 5 dikurangi 3, hasilnya 2 kan ya. Ini itu kalau misalnya negatif 5 dikurangi negatif 3, hasilnya jadi negatif 2. Kita bisa buat lagi garis bilangan. Di sini 0, 5. Awalnya yang pertama start di 5. 5 dikurangi 3. Ini itu sama dengan konsepnya 5 ditambah negatif 3. 5 dikurangi 3 itu sama dengan 5 ditambah negatif 3. Nah, kalau 5 ditambah negatif 3 kan, jadi 5 dulu startnya ditambah negatif 3. Berarti negatif ke kiri 3 kali. Jadi negatif 4, bukan negatif 4, jadi 4, 3, 2. Jadi 3 ke kiri, 1, 2, 3, hasilnya adalah 2. Sedangkan kalau misalnya negatif 5 dikurangi negatif 3, ini itu startnya di negatif 5, dikurangi, kan kita tahu dikurangi maksudnya kan sama dengan tambah negatif 3. Atau jadi kalau di garis bilangan 5 dikurangi 3 itu berarti 5 dikurangi 3, mundur 3 ke sana. Nah, kalau misalnya ini negatif 5 dikurangi negatif 3, ini itu sama dengan negatif 5 ditambah 3. Negatif 5 ditambah 3. Jadi negatif 5 dulu ditambah 3. Berarti kalau ditambah 3 ke sini jadi negatif 4, negatif 3, negatif 2. Kalau ditambah 3 kan ke sini. 1, 2, 3. Hasilnya jadi negatif 2. Begitupun yang lainnya ya. 5 dikurangi
kurangi negatif 3, ini hasilnya berarti jadi 8. Dan negatif 5 dikurangi 3, hasilnya menjadi negatif 8. Nah, setelah itu, apakah di pengurangan itu bersifat A tambah B sama dengan B tambah A? Atau A kurangi B sama dengan B dikurangi A? Nah, ini itu tidak ya. Soalnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 2. 2 dikurangi 1, 1. Ini negatif 1. Berarti ini tuh tidak sama dengan ya. Jadi di pengurangan tidak berlaku asosiatif maupun tidak berlaku komutatif maupun asosiatif. Misalnya A dikurangi B kurangi C. Ini itu tidak sama dengan A kurangi B dikurangi C. Kalian bisa pakai contoh soalnya mungkin. Misalkan 2 dikurangi 3 dikurangi 1. Itu tidak sama dengan 2 dikurangi 1 dikurangi 3. 2 dikurangi 3 kurangi 1, 2. Tidak sama dengan 2 kurangi 1, 1 dikurangi 3. 2 dikurangi 2, 0. 0 tidak sama dengan 1 kurangi 3, negatif 2. Nah, jadi itu untuk konsep pengurangan. Selanjutnya kita masuk ke perkalian. Misalkan ada 5 dikali 3. Maksudnya itu 5 dikali 3 itu 5 ditambah 5 ditambah 5. Atau 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 3. Nah, ini sebanyak 3 kali. Ini sebanyak 5 kali. Nah, hasilnya sama dengan 15 ya. 5 tambah 5, 10 tambah 5, 15. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12 tambah 3, 15. Nah, jadi konsep perkalian seperti ini. Nah, bagaimana jika perkalian positif dikali dengan positif? Hasilnya akan menjadi positif ya. Contohnya yang tadi, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kalau misalnya negatif dikali dengan, mohon maaf, ini itu kita hapus dulu ya. Jadi kalau misalnya negatif dikali dengan negatif, hasilnya jadi positif. Contohnya, negatif 3 dikali dengan negatif 2, hasilnya menjadi negatif kali negatif positif. 2 kali 3, atau 3 kali 2 hasilnya 6. Selanjutnya, kalau positif kali negatif, hasilnya negatif. Dan sebaliknya, negatif kali positif, hasilnya jadi negatif. Misalkan 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3. Nah, jadi untuk perkalian konsepnya seperti itu. Di sini juga perkalian berlaku A kali B sama dengan B kali A. Atau A kali B ya sama dengan B kali A. Dan juga satu lagi, yang kedua, berlaku juga A dikali B dikali C, yaitu sama dengan A kali B dulu, lalu dikali C. Nah, seperti itu ya untuk perkalian. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Misalkan ada suatu bilangan positif dibagi dengan positif, hasilnya positif. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Sama dengan yang perkalian ya, positif kali positif positif, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Nah, misalkan contohnya 6 dibagi 3 hasilnya 2. Misalnya negatif 6 dibagi negatif 3, yang ini ya. Contohnya negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Yang ini juga negatif 6 dibagi mohon maaf ya, berarti jadi 6 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 2, dan negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Nah, jadi untuk konsep pembagian seperti ini.
Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Misalkan pembagian dari yang pertama. Ini yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu misalkan negatif 3/5 dibagi dengan 9/10. Nah, ini itu kalau misalnya kita sederhanakan, ini itu kan dibagi. Nah, itu bisa diubah menjadi negatif 3/5 dikali 10/9. Nah, kalau dibagi gini, 9/10, ubah tandanya jadi kali, lalu kita balikan pecahannya jadi 10/9. Hasilnya menjadi negatif 3 dibagi 9, negatif 1/3 dikali 10 bagi 5, 2. Sama dengan negatif 2/3. Jadi ingat untuk yang negatif pembagian ini bisa dirubah tandanya menjadi perkalian ya. Selanjutnya bagaimana dengan yang ini yang pertama? Yang kedua misalkan 3 dibagi 3/7 dikali 5. Nah, ini kan ingat kalau misalnya kalau ada operasi seperti ini, ingat dulu perkalian, pembagian, lalu penjumlahan. Tapi di sini ada cuman perkalian dan pembagian, berarti kita fokus dari kiri dulu, lalu ke kanan. Yang pertama kita kalikan 3 dibagi dengan 3/7. Nah, ini kita bisa rubah menjadi 3 dikali 7/3. Ya, karena dengan konsep ini ya, dibagi jadi kali dengan 9/10-nya diubah, ini juga dibagi jadi kali dengan 3/7-nya diubah jadi 7/3. Lalu dikali 5. Berarti hasilnya adalah 3 bagi 3 habis, 7 kali 5, 35. Nah, ini itu tidak sama dengan ini. Kalau misalnya kita kalikan dulu, 3/7 kali 5-nya itu tidak sama dengan, misalkan 3 dibagi 3 kali 5/7 hasilnya berarti 15/7. Nah, ini itu sama dengan 3 dikali 7/15 atau 7/5. Nah, ini itu hasilnya tidak sama ya. Nah, ini itu pengerjaan seperti ini tuh salah ya. Jadi kita harus mengutamakan dari kiri dulu, lalu masuk ke kanan gitu. Oke, mungkin untuk video pertama ini seperti itu dulu. Semoga kalian paham dengan apa yang aku sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Yusef Saifur Rahman. See you next time.